kalau yang sporogoni, kalau yang epitelio itu atau epitelio apikompleksa itu di luar lingkungan. Tetapi kalau dia darah, parasit darah ini ada di vektornya, entah itu nyamuk atau lalat ya. Itu. Oke, kita masuk ya langsung ke plasmodium ya. Plasmodium ini ya, gambar yang di belakang ini adalah plasmodiumnya. Oke, kita masuk spesies dulu ya. Plasmodium itu kalau di ayam avian plasmodium ya, kalau yang di mamalia itu hanya ada di manusia ya. Jadi kita tidak mempelajari. Itu Plasmodium gallinaceum ya, yang paling umum. Ada juxta nuklear, ada durae, ada hermani. Itu memiliki hospes yang beda-beda. Tetapi secara umum mereka itu semua ada pada unggas gitu. Hewan pekannya itu unggas ya. Kemudian predileksinya itu ada di sel darah merah, ada sel makrofag, kemudian sel limfoid, ada RES ya. Kemudian vektornya yang harus kalian tahu adalah nyamuk ya, Aedes, Gulek, Anopheles secara umum, sama Armigeres ini salah satunya. Jadi dia adalah intrasitoplasmik ini ya, parasit ya. Jadi dia di intraerisotit di dalam sitoplasma ya, dan dia ada di dalam eritrositnya, bukan di inti dari eritrositnya. Nah, ini ya yang saya tunjukkan ini adalah parasitnya. Ya, kalau lokasinya dia biasanya umumnya seperti ini, dia berdampingan dengan sel darah merahnya. Oke, nah ini ya. Jadi bentuk tropozoitnya itu berbentuk kecil dan mengandung vakuola besar ya. Ini vakuola dia dan memindahkan sitoplasma parasit ke pinggiran sel darah merah. Jadi dia di pinggir, dia berdampingan dengan inti. Kalau yang ini intinya, kemudian yang ini parasitnya. Seperti itu. Nukleusnya terletak di salah satu kutub ya, memberikan bentuk muda atau namanya signet ring. Seperti cincin ya, signet ring tapi tidak sempurna. Oke. Baik gametosit maupun meron pada para Plasmodium gallinaceum ini dapat berbentuk bulat, lonjong, atau tidak beraturan. Ya, seperti ini ya, ada yang bulat, kemudian ada yang lonjong, ada yang tidak beraturan, karena memang, nah ada yang cuma titik-titik, satu titik seperti ini. Nah, ini dia. Kalau kalian menemukan seperti ini di dalam darah, itu kemungkinan adalah bisa jadi parasit darah ya, atau plasmodium. Namun harus diperhatikan juga ada yang namanya whole bodies ya. Kalau whole bodies itu sejenis kelainan sel darah merah itu juga ada, dan itu sering dikelirukan dengan parasit. Jadi harus jeli. Nanti cari apa itu whole bodies kalau mau tahu. Itu mungkin di ini ya, di patologi klinik nanti akan diajari kelainan-kelainan sel darah merah. Seperti itu. Ini selnya inang, jarang dikeluarkan selama infeksi, tetapi dapat digantikan oleh parasit. Jadi intinya ini jarang sampai pecah sel darahnya merahnya, tapi bisa digantikan oleh parasit. Jadi tertutup dia sampai full gitu. Tapi jarang seperti itu ya. Setiap meron ini menghasilkan 8 sampai 36 merozoid ya. Di dalam meron itu ada yang menghasilkan merozoid, dan rata-rata itu ya 16 sampai 20 merozoid ya. Jadi dia pembelahan tadi itu bisa menghasilkan segitu. Oke, ini ya tadi gambarnya berbentuk bulat ya. Dia siklus hidupnya itu ada 3 ya. Merogoni berada di endotel, organ, dan jaringan. Jadi endotel itu artinya sel-sel yang ada di bagian dalam ya, dinding, misalkan dinding usus itu adalah akan ada endotel atau dinding pembuluh darah gitu. Itu dia berbentuk merogoninya. Yang kita amati saat di dalam eritrosit itu adalah fase dia gamogoni ya. Jadi dia akan membentuk gamet dari meron membentuk gamon seperti itu. Jadi yang kita amati di sana itu adalah bentuk gamonnya ya. Kemudian sporogoni ini ada di nyamuk. Jadi tidak mungkin kita menemukan bentuk sporogoni ini di hewan apa namanya?
hewan mamalia atau spesies definitifnya. Oke. Ini beberapa gambarannya ya, seperti signet ring ya. Seperti ini ya. Kalau kita perhatikan, mungkin kalau gambarnya berbeda, dia akan berbeda. Jadi bukan inti yang di tengah ini kan inti ya. Kalau sel darah unggas itu memiliki inti, jangan lupa. Kalau mamalia itu nggak punya inti ya. Itu jangan sampai kalian lupakan. Jadi apa kok ada inti ini, bukan sel darah merah. Jadi sel darah merah pada unggas memang berinti dan dia memang bisa mendesak inti seperti itu. Kalau yang ini bukan ya. Oke, siklus hidupnya ya secara umum itu nyamuk ini akan membawa bentuk dari sporozoid tadi, kemudian menggigit unggas yang sehat sehingga bentuk sporozoid masuk ke tubuh unggas berubah menjadi skizon gitu. Kemudian skizon ini yang berada di luar sel darah merah disebut dia namanya exoerythrocyte skizon. Skizon ini akan berkembang dia di dalam sel endotel ya. Tadi dia dari skizon menjadi meron itu apa namanya? Perkembangan apa namanya kalau kali skizon sampai jadi meron? Mero, go, lupa baru tadi ya. Oke, lanjut. Setelah berubah menjadi merozoid, masuk ke dalam sel darah merah menjadi tropozoid ya. Tropozoid ini yang bentuknya bundar dengan vakuola besar yang mendesak sitoplasma sel darah merah ya. Jadi setelah berubah menjadi meron ya. Jadi dia kalau masih di luar namanya meron, kemudian masuk dia menjadi ini ya, jadinya tropozoid gitu. Ya. Kemudian pada darah periferospes yang beredar adalah bentuk merozoid ya. Jadi yang ada di luar itu dia namanya merozoid. Kalau belum masuk namanya meron, merozoid. Kalau udah masuk namanya tropozoid. Seperti itu. Cuma karena masuk saja dia namanya berubah. Tapi tetap itu barangnya sama. Kemudian dihisap oleh vektor sehingga masuk tubuh nyamuk. Nah, yang merozoid yang ada di luar inilah yang dihisap ya. Selain itu juga yang bentuk tropozoid itu juga bisa diisap dia. Kalau nyamuk itu kan menghisap darah ya. Nah, di dalam tubuh nyamuk terjadi proses gametogoni atau gamogoni ya, dengan membentuk makro dan mikrogamet, terjadi fertilisasi dalam menjadi sigot. Jadi dia fertilisasinya itu di dalam nyamuk ya. Jadi proses dia menjadi sigot. Jadi kita tidak akan menemukan dia di dalam ospes definitif, baik itu mamalia ataupun kalau misalkan yang mamalia ini penggambaran saja ya. Kalau yang mamalia ini pada manusia ya. Tetapi kalau yang unggas ini kita anggap unggas itu tidak akan kita menemukan bentuk gamon ataupun zigot di dalam uh, apa unggas, hanya ada di mosquito atau nyamuk itu. Nah, zigot yang terbentuk ini disebut ookinet. Nah, kalau pada Emeria itu disebut ookista. Jadi yang kalian lihat di penuntun praktikum itu adalah bentuk ookista. Hanya saja kalau di protozoa itu ookinet ini nggak ada di feses, tidak. Dia adanya di glandula salivari atau kelenjar ludah dari nyamuk. Nah, kemudian dia itu dari ookinet ini mengalami pendewasaan dan pecah menjadi sporozoid lagi. Di dalam ookinet ini ada sporozoid gitu, dia pecah keluar. Kemudian lagi si nyamuk ini menggigit dari ospesnya. Kemudian siklusnya berulang lagi ke nomor 1. Seperti itu. Ini cara umum ya. Kalau mau lebih ruwetnya ada sebenarnya, tapi ini yang mungkin paling gampang dipahami. Nanti silahkan bisa diperdalam. Oke ya, ini beberapa gambaran dari bentuk-bentuk yang saya sebutkan tadi ya, bentuk-bentuk plasmodium ya. Yang umum itu adalah yang bentuk yang S ini ya, yang mendesak, yang mendesak ke samping ataupun ke bawah ke atas seperti itu. Tapi dia juga bisa memiliki bentuk seperti ini. Seperti halnya hemoproteus ya, nanti saya berikan hemoproteus ya. Nah, kalau baru masuk mungkin berbentuk seperti titik seperti ini ya. Nah, lama-lama dia akan berkembang
seperti ini sampai nomor Y ini dan pecah gitu ya. Selnya pecah, kemudian mencari sel eritrosit yang lain dan terus berkembang biak dengan cara skizogoni ya. Bukan dia kawin, enggak, kawinnya itu di nyamuk. Ingat, kawinnya itu di nyamuk. Oke, itu untuk plasmodium. Kita masuk ke leukositozoon yang banyak salah kemarin ya, waktu ujian praktikum. Oke, leukositozoon itu hospesnya adalah unggas juga. Kemudian predileksinya sel darah merah ya. Cara penularannya itu melalui vektor namanya lalat simulium. Sebelumnya pasti sudah pada mendengar simulium dan kulicoides pada bab insekta ya. Jadi dia itu adalah lalat bukan nyamuk ya. Bentuknya seperti ini ya, simulium dan kulicoides. Kulicoides itu mirip seperti nyamuk tapi dia bukan nyamuk ya. Kemudian angin juga berperan dalam membantu penyebaran penyakit ini karena vektor dapat diterbangkan oleh angin. Tentu karena terbang ya. Jadi semakin kencang angin ataupun terbangnya vektor itu akan melakukan penyebaran dari penyakitnya. Kemudian spesiesnya ya ada Cowleri, ini ada Sebrasezi ya, Smithi, kemudian ada Simondi, kemudian ada Marcoxi seperti itu. Nah ini yang paling umum sih biasanya yang ini ya, Cowleri ini sama Smithi sama Simondi. Itu pada ayam biasanya. Sering juga pada pigeon ya atau ini pada burung dara itu paling sering ketemu kita biasanya kalau untuk koas kita suruh cari burung dara pasti ketemu saja leukositozoon ini. Jadi kalau sebagian besar yang di sampel-sampel itu adalah sampel burung dara ataupun ayam-ayam kampung. Oke, nah ini ya, ini khas sekali ya. Ini bukan trypanosoma ya. Kemarin ada beberapa yang ujian praktikum jawabannya trypanosoma ya. Jadi salah ya, meskipun seperti ada flagela ini, tapi ini bukan flagela ya. Jadi ini ada makrogamet dan mikrogamet berada di dalam leukosit ya. Jadi di dalam leukositnya atau pada beberapa spesies itu padang eritrosit ya. Yang kemarin kebetulan ada di eritrosit. Nah, gamon, nah ini yang namanya gamon ya sebenarnya. Gamon ini mendistorsi sel inang yang menyebabkan inti sel inang membentuk pita gelap dan sempit dan memanjang. Jadi ini adalah pita-pita sitoplasma yang sempit dan memanjang. Ini bisa ukurannya sepertiga bagian dari parasit gitu. Jadi bukan seluruhnya ini parasitnya, tidak. Ini yang di dalamnya ini. Nah, ini adalah inti sel dari sel darah merah yang terdesak. Nah, ini adalah sitoplasma yang berubah bentuk dia, membentuk pita akibat dari infeksi parasit itu di dalam sel darah gitu. Jadi bukan flagella ya. Jadi bukan trypanosoma. Beda, trypanosoma lain ininya, ada membran undulans. Nanti minggu depan akan diberitahukan gimana bentuknya. Jadi jangan sampai salah membedakan antara trypanosoma dengan leukositozoon. Ya, merogoninya terjadi di dalam parenkimati ya. Pembentukan meronnya ya. Jadi merogoni adalah pembentukan meron. Ada di hati, jantung, ginjal, kemudian organ lainnya dengan meron membentuk tubuh sebesar. Disebut itu megalomeron yang terbagi menjadi sitomer. Merogoni tidak terjadi pada eritrosit atau leukosit. Jadi dia berada di jaringan parenkim hati. Beda dengan yang plasmodium itu ada di eritrosit kalau merogoninya. Kalau ini tidak. Kemudian gamogoninya terjadi di eritrosit. Jadi ini gamogoninya itu ada di eritrosit. Sporogoni di tubuh lalat ya, karena hospes intermediate-nya adalah tadi lalat ya, Kulicoides, kemudian simulium ya, atau black flies. Oke, ini adalah megalomeron ya. Megalomeron itu besar sekali. Bentukan yang tadi saya sebutkan ini pada spleen ya. Megalomeron itu adalah mega berarti besar, meron yang besar di dalam. Jadi dia membentuk besar sekali. Tidak apa namanya? Ini kebetulan ini sel darah ini ya pada sel darah putih unggas ya. Sel darah putih unggas itu namanya
bukan neutrofil ya, tapi heterofil ya. Jadi ini adalah pada sel heterofil. Seperti itu. Oke, morfologi untuk tiap spesies mungkin nanti saya tidak sebutkan lebih jelas. Kalau kalian bisa baca, nah, karena waktunya cukup terbatas. Ini adalah beberapa morfologi tiap spesies. Palingan yang paling sering itu adalah ukurannya yang berbeda ya. Ukuran-ukuran dari tiap spesies ini. Karena ini ukurannya mikron, jadi harus menggunakan mikroskop yang lensanya putih gitu, untuk mengecek ukuran-ukuran ini, dan mikroskop yang memiliki ukuran, atau biasanya pengukuran ini dilakukan pakai elektron mikroskop gitu. Oke, ini untuk morfologinya lebih lanjut, saya tidak akan jelaskan lebih detail ya. Ini panjang dari leukositozoon itu bisa sangat panjang ya, dalam artian ininya sitoplasma dari sel darah putihnya itu terdistorsi dia seperti itu. Jadi ini mirip seperti flagela, tapi ini bukan flagela. Jadi ini hanya sel darah merah ataupun sel darah putih yang mempunyai kelainan karena adanya parasit di dalamnya. Oke, ada bentuknya juga, yang misalkan yang ini plasmodium ya, yang ini plasmodium, jadi bisa bedakan yang ini leukositozoonnya. Jadi kalau dapat gambar kayak gini misalkan, berarti ini adalah plasmodium. Nah, ini leukositozoon, kebetulan berdampingan. Oke, ini makrogamon ya, makrogamon pada suatu jaringan gitu, yang akibat dari leukositozoon. Siklus hidupnya sendiri ya, sporogoni. Sporogoni ini ingat selalu pada ospes intermediate atau vektor ya. Dalam hal ini lalat ya. Sporozoid dalam kelenjar ludah insekta itu masuk ke dalam tubuh ospes, mengalami proses skizogoni menjadi skizon pada sel endotel. Skizon pecah, kemudian terbentuk merozoid, terjadi proses gametogoni, terbentuk mikro dan makro gametosit. Bentuk ini pindah dari ke tubuh vektor saat menggigit ospes yang terinfeksi, dan di dalam tubuh insekta terjadi fertilisasi, maka terbentuknya sigon. Jadi cuma terbentuk dari makro dan mikrogametnya saja yang di darah, tetapi kawinnya itu di insekta. Terdapat pada kelenjar ludah vektor dalam bentuk diasporozoid ya, bentuk gametosit berada di dalam sel darah merah dan leukosit, dan kemudian bentuk dari merozoid itu berada di parenkim hati. Jadi bentuk-bentuknya itu. Jadi yang kita cek di mikroskop itu adalah bentuk gametositnya. Ya, ini beberapa bentuk ya. Jadi tahapannya seperti ini mungkin ya. Pertama, dia akan belum membentuk dari sitoplasma itu memanjang gitu. Jadi baru dia mendesak saja si inti dari eritrosit itu. Lama-lama semakin banyak berkembang, kemudian dia terdesak ini sampai yang warna abu-abu, yang ungu ini ya, ini adalah sebenarnya inti selnya. Nah, ini sitoplasma yang ini. Nah, sampai terdesak dia, akhir-akhirnya pecah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke Ammoproteus ya, yang bentuknya seperti halter atau gagang telepon. Kalau di fase awal mungkin agak sulit dibedakan dengan Plasmodium. Spesiesnya sendiri ada Haemoproteus maleagridis ya, Netionis, kemudian Columbae, ada Leportix itu pada puyuh, burung puyuh ya. Jadi lebih banyak ke unggas air sebenarnya, sama ke merpati ya. Vektornya itu ada kolikoides ya, hipoboska yang kemarin juga banyak, muska itu yang kemarin ya jawabannya. Saya tidak mengeluarkan hipoboska, jadi yang jawab hipoboska pasti sudah salah. Kemudian ada chrysops, itu cara penularannya itu ada lalat ini ya yang membawa. Jadi kalau plasmodium itu nyamuk, kemudian leukocytozoon itu lalat Kulicodes dan Simulium. Kalau untuk ini dia ada lalat-lalat Hipoboska, Kulicodes dan Chrysops ya.
Spesiesnya merpati, bebek, kalkun seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini ya morfologinya. Ketika dia bentuk khasnya itu adalah berbentuk seperti halter atau gagang telepon ya, telepon zaman dulu. Kalau sekarang sudah nggak ada ya kayaknya telepon seperti ini. Jadi seperti gagang telepon. Uh, Dia itu mengelilingi biasanya dari inti selnya, dari si unggas ini. Merogoninya itu di dalam sel endotel pembuluh darah, gamogoni dia di dalam eritrosit ya, kemudian sporogoni tetap di dalam vektor. Nah, salah satu contoh ya kita ambil itu adalah Haemoproteus maliagridis, itu makrogamet dan mikrogametnya terdapat dalam eritrosit. Jadi yang di dalam ini ya makrogamet, kemudian ini mikrogamet ya. Ini berbentuk memanjang dan melengkung di sekitar inti sel inang, menepati sekitar setengah hingga sampai seperempat sel inang. Jadi yang di dalam nanti misalkan ada pertanyaan, yang di dalam sel darah merah unggas adalah bentuk skizon gitu, jawabnya pasti sudah salah ya. Itu contohnya. Jadi dia bentuknya adalah makrogamet ya atau gamon nama lainnya. Kalau umumnya itu gamon seperti itu. Oke. Ini Columbae lagi, kemudian ini beberapa spesies. Saya tidak akan lebih menjelaskan nanti supaya lebih cepat ya. Nah ini ya, ini gamon ya, gamon Haemoproteus. Kalau kita bilangnya itu bisa mikrogamet atau makrogamet atau umumnya itu gamon ya, hasil dari gametogoni seperti itu dari merozoid. Oke. Kalau masih umum dia agak sulit dibedakan dengan Haemoproteus ya, dengan Plasmodium. Tapi kalau sudah dia berbentuk gagang telepon, itu baru bisa kita bedakan. Siklus hidupnya ini mirip dengan Plasmodium, bedanya yaitu pada bentuk yang terdapat pada darah perifernya, di mana pada genus Haemoproteus bentuk yang terdapat pada sel darah merah adalah bentuk gametosit ya, sedangkan bentuk merozoid terdapat pada sel endotel paru-paru dan organ. Jadi kebalik dia antara Plasmodium dan Haemoproteus gitu ya. Kalau Plasmodium itu merozoidnya itu meron ini berada di pembuluh darah, sedangkan gamonnya itu ada di endotel gitu. Jadi kebalik aja, bentuknya terbalik. Siklus hidupnya sama saja ya seperti yang sebelumnya. Jadi hanya ini yang terbalik, prosesnya ini yang terbalik gitu. Oke, kita lanjut Babesia. Oke, sebelum Babesia ada pertanyaan mungkin dulu. Ada pertanyaan untuk malaria unggas atau avian malaria? Baik, sambil jalan nanti mungkin ya. Ini kita lanjut ke Babesia ya. Babesia itu sebenarnya sangat banyak ya spesies Babesia, dan hospes atau vektornya itu adalah caplak ya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar caplak di mana beberapa caplak ya seperti Rhipiscephalus gitu. Setiap spesies dari Babesia ini memiliki hospes yang spesifik, berbeda-beda, namun tidak spesifik karena bisa antar ini ya, eh, apa bisa kebau atau sapi gitu misalkan. Ini yang paling umum itu ya Babesia bigemina. Spesies vektornya itu adalah Rhipiscephalus annulatus ya, atau Rhipiscephalus microplus. Itu dulu namanya Rhipiscephalus, sekarang udah berubah namanya, maaf, dulu namanya Boophilus, sekarang sudah berubah jadi Rhipiscephalus. Seperti itu. Ya karena ada masalah genetik dan lain-lain dia disamakan. Jadi dia masuk Rhipiscephalus sekarang. Dulunya namanya Boophilus ya, Boophilus microplus ini yang paling sering. Kemudian ada Babesia bovis ya pada sapi, sama vektornya sama. Kemudian untuk yang anjing itu mungkin nanti akan dipresentasikan oleh teman kalian itu ya. Ada Babesia canis. Dia memiliki subspesies ya, di namanya Babesia canis canis, canis rossi, karena canis vogeli. Di mana sekarang saat ini update terbaru ya, Babesia ini sudah dibedakan spesiesnya. Jadi namanya bukan Babesia canis canis lagi.
namanya Babesia canis, Rossi, dan Fogeli. Perbedaannya di masalah genetik saja, jadi kita tidak akan begitu membahas ke morfologi karena mirip semua morfologinya. Ya masalah genetik, ya, jadi genetiknya secara yang berbeda. Vektornya itu ada Rhipicephalus sanguineus, Hemaphysalis ya, kemudian Dermacentor. Ya. Kemudian yang kucing ini ada Babesia felis ya, hanya saja ini juga sangat jarang. Yang lagi satu untuk yang pada anjing itu adalah Babesia gibsoni. Jadi ini khusus pada mamalia, jadi tidak ada di unggas untuk Babesia. Oke, lanjutnya eh, banyak hal ini ya, yang babi misalkan ada Pironcitoi gitu. Tapi yang pada di Indonesia babi jarang ditemui. Yang seringnya itu memang babesiosis itu yang pada sapi ya. Jadi seperti yang sapi-sapi di Aceh itu sering terjadi infeksi babesia ini, sama di Jawa ketika populasi caplak ya yang sangat banyak. Nah, caplak-caplak seperti ini ya, seperti merupakan vektor dari babesia. Jadi anjing kalian kalau caplakan itu jangan ini ya, jangan diabaikan karena itu bisa menyebabkan parasit darah, dan parasit darah salah satunya itu babesia ya. Selain itu juga bisa terserang anaplasma, kemudian Ehrlichia, kemudian hepatozoon dan lain-lainnya. Banyak sekali parasit darah. Dan kebagian besar babesia ini tidak bisa disembuhkan 100% ya. Jadi dia bisa bersembunyi dia di dalam organ. Sehingga ketika imunitas hewannya itu menurun, balik lagi dia berkembang biak gitu. Ketika tidak, dia berbentuk pasif dia di dalam organ. Jadi tidak bisa sembuh 100%. Oke, morfologinya. Dia umumnya berpasangan. Hampir selalu ya, setiap saya cek di hapusan darah ya, beberapa kali itu dalam bentuk berpasangan seperti ini. Ya, pasti ada saja yang berpasangan seperti ini. Jadi ini adalah sel darah ya, sel darah mamalia. Jadi dia sel darah mamalia kan tidak berinti ya. Kalau sudah ada hitam di dalamnya itu antara dia bukan sel darah merah atau ada parasit di dalamnya gitu ya. Dia umumnya berpasangan dengan sudut lancip pada sel darah merah gitu ya. Jadi ini sudutnya melancip seperti itu, seperti biji mentimun gitu ya, seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, inilah bentuknya. Kemudian dia juga bisa berbentuk seperti pir ya, jadi piriform. Dia bisa berbentuk seperti dia bentuk seperti pir seperti ini ya, atau seperti ini dia bentuk bulat atau oval ya bisa, atau tidak beraturan. Ini nggak jelas ini bentuknya, ini bentuk apa. Dengan pewarnaan GEMSA ya, kalau yang kata kalian lihat itu sebagian besar hapusan darah itu menggunakan pewarnaan GEMSA atau penggunaan ini ya, deep quick ya. Itu sitoplasmanya berwarna biru dan dua inti yang berwarna merah. Hanya saja ini nggak akan bisa kelihatan kalau kita tidak mau. Ini saja tidak kelihatan inti dan mana yang inti dan mana sitoplasma dari uh, parasit darah itu. Perkembangbiakannya itu pembelahan ganda ya, binary fission itu pada eritrosit, dan perkembangbiakan secara seksual itu pada caplak yang seksualnya. Jadi dan seksual juga ada yang pada caplak. Oke, untuk siklus hidupnya secara umum, ke stop ya, sebentar. Apa ke stop screen saya? Tidak. Tidak. Sepertinya ke stop screen saya. Tidak, Dok. Tidak ya. Di saya ke stop. Tunggu sebentar. Oke. Oke. Oke, untuk siklus hidupnya secara umum ya, saya ambil salah satu contoh saja. Sebenarnya di bawah nanti ada beberapa yang pada ini ya, pada cattle. Yang ini saya bahas pada anjing dulu, atau Babesia canis ya. Itu umumnya ditemukan di Dermacentor reticulatus ya, yang
Nah, di mana pada saat si caplak ini menggigit dari hospesnya itu yaitu anjing, dia akan menginokulasi atau mengeluarkan saliva dan itu sporozoid ya saat saat proses saliva karena si si parasit darah ini berada di saliva dari caplak itu dalam bentuk sporozoid. Nah, sporozoid ini akan berubah menjadi tropozoid ya. Nah, kemudian dia akan membelah diri dan menjadi dengan pembelahan biner gitu ya. Nah, ini ya, dia akan membelah diri, kemudian belahan biner dia, binary fission di dalam sel dia ya, sehingga dia membentuk merozoid yang berpasangan tadi, karena dia sudah membelah. Kalau baru masuk sekali, dia berarti belum membelah. Makanya yang tadi ada yang satu sel itu kemungkinan dia dalam bentuk tropozoid yang baru masuk gitu. Nah, setelah sel darah merah ini pecah, merozoid ini bebas masuk ke dalam sirkulasi dan menyerang sel darah merah lainnya. Jadi terus pindah-pindah dia berkali-kali dia sampai hampir seluruh darah itu banyak kena seperti itu. Sel darah merah yang mengandung merozoid ini dapat tertelan oleh caplak kembali. Jadi kan caplak itu bisa menelan ya baik dalam fase nimpanya atau fase larvanya atau fase dewasanya ya. Ingat kembali bahasan caplak kan punya empat siklus hidup ya, yang berumah satu, berumah dua, dan berumah tiga itu ya. Jadi setiap dia fase ini bisa terkena dia dari parasit darah ini pada caplaknya dia membawa seperti itu. Nah, kemudian setelah dimasuk ke dalam caplak, di dalam caplak dia merozoid ini akan menjadi isogamet. Nah, isogamet karena apa? Isogamet karena gamet jantan dan gamet betina itu tidak bisa dibedakan ukurannya. Jadi bukan makro dan mikrogamet. Gitu. Jadi namanya isogamet yang memiliki ciri ekstensi sitoplasma yang tipis. Kita juga tidak bisa melihat ini kecuali dengan mikroskop elektron ya kalau di dalam caplak, tubuh caplak karena kecil sekali. Terjadi peleburan dari gamet-gamet ini ya atau gametogoni ya dan menjadi zigot ya. Jadi dia singami, dia berkawin, dia menjadi zigot. Di dalam usus caplak, parasit vermiform dalam bentuk vermi ya seperti ini ya, vermiform ini. Dia bisa bergerak gitu. Dia amoeboid tapi dia tidak punya flagella ataupun cilia ya. Jadi amoeboid yang menyerang rongga tubuh arthropoda dan khususnya kelenjar ludah. Jadi dia akan menuju dari kelenjar ludah si caplaknya ini. Kemudian sporogoni atau reproduksi seksual aseksual itu terjadi dalam kelenjar ludah caplak. Jadi sudah kawin, habis kawin dia memperbanyak diri lagi dengan skizogoni di dalam kelenjar ludah itu sampai jumlahnya sangat banyak di kelenjar ludah caplak. Nah, hal inilah yang menyebabkan sekali gigit caplak itu bisa langsung berat banyak gitu masuk si parasit ini karena dia juga membelah di kelenjar ludahnya. Kemudian bentuk vermicula ini juga bisa menyerang ovarium dari si caplak sehingga si caplak ini dia akan mengeluarkan telur-telur yang mengandung dari parasit darah ini dan juga bisa berkembang biak gitu. Jadi parasit darahnya dalam telurnya juga bisa mengandung parasit darah. Transfer parasit dari caplak betina yang terinfeksi ke keturunannya ini dikenal sebagai namanya transovarial ya atau penularan transovarial. Infeksi dapat terjadi juga dapat ditransfer dari larva ya, dari larva yang terinfeksi. Jadi dia selama perkembangan hidup dari larva kemudian ke menimpa itu juga bisa uh, terus berkembang si parasit ini. Dan prosesnya ini dinamakan transstadial ya dari proses dari nimpa ke apa dari larva ke nimpa ini. Jadi seluruh siklus ini adalah siklus hidup dari parasit darah ya Babesia, baik itu kalau misalkan
host-space-nya berbeda, itu tinggal diganti saja host-space-nya dan diganti spesiesnya. Jadi secara umum adalah seperti ini. Oke, kita untuk Babesia sapi itu ya, hewan yang lebih rentan yang diketahui itu adalah Bos taurus daripada Bos indicus ya. Hewan muda ini lebih resisten terhadap infeksi daripada hewan yang uh, dewasa, malah yang muda ya. Kerentanan meningkat dengan bertambahnya umur. Jadi semakin umurnya tinggi, semakin rentan, semakin dia mudah terinfeksi. Oke, yang untuk yang sapi ya, ada bigemina, kemudian nanti hafalkan ya, bovis, divergens, mayor, dan ovata. Ini adalah vektornya, beberapa vektornya. Cara penularannya itu tadi sudah diberikan, itu adalah ya, transovarial ya. Jadi dari caplak itu bisa bertelur, telurnya itu bisa mengandung dari parasit darah atau to host stick stick to stick. Jadi dari nimpa ya, dari larva dan penimpa itu bisa terkena dia. Cara penularan lainnya sebenarnya untuk parasit darah ini yang paling berbahaya adalah jarum suntik. Nah, jadi jarum suntik yang kalian pakai untuk melakukan suntik itu bisa berpotensi atau alat-alat bedah lainnya. Itu bisa kalau ada darah yang tertinggal gitu, darahnya itu masuk ke hewan lain gitu, dia bisa berpotensi untuk menularkan. Seperti itu. Oke. Untuk morfologinya ya, tidak akan jauh berbeda, mungkin ukuran-ukurannya saja yang akan berbeda ya. Jadi tetap seperti itu bentuknya, namun ada yang mungkin ukurannya lebih besar ataupun ukurannya lebih kecil. Kadang ada yang bentuknya yang berbeda ya, ada bentuk pleomorfik, kemudian ada yang buah per, bergabung dan satu tajam di dalam hidrofosit yang matang. Nah, ini dia. Ini untuk yang bovis ya, yang ini yang ada di Indonesia ya. Kalau yang bovis ini umumnya lebih kecil dia ukurannya. Oke, ada juga yang divergens ya. Kemudian yang paling ini yang mayor ya, yang mayor itu paling besar dia, hampir memenuhi dari sel darah merah. Jadi kacamata sekali udah kelihatan dia seperti ini. Jadi kalau yang ini kan mungkin harus di zoom dulu gitu dari sel yang divergen misalkan dari sel darah merahnya. Jadi baru kelihatan ketika sudah di zoom. Tapi kalau yang mayor ini langsung udah dari jauh ini sudah kelihatan sekali. Langsung oh ini parasit darah sudah. Kemudian ini siklus hidup untuk yang apa namanya? Yang untuk eh, sapi gitu. Kita tidak akan bahas lebih jauh karena hampir sama dengan yang anjing. Nanti kalian silahkan baca-baca lagi. Oke, kalau Babesia pada anjing itu ya yang saya jelaskan tadi ada yang Babesia canis, Canis rossi, Anopheles fogelia sekarang sudah menjadi spesies yang berbeda. Babesia canis, Babesia rossi atau fogelia. Kalau yang Babesia canis ini yang piroplasma yang paling besar ya, yang jadi yang paling besar dia. Jadi hampir setengah ini sudah ada Babesia di dalamnya yang berbentuk piriform seperti pir ya, berukuran ini 4 sampai 5 mikron. Jadi bulat amoeboid berdiameter 2 sampai 4 mikrometer kalau yang bulat amoeboid. Dan biasanya mengandung vakuol. Vakuol itu adalah bentukan di dalam inti yang bulat dan tidak ada isinya seperti putih gitu ya. Ya ini ya putih yang ini. Ini namanya vakuolnya. Tapi nggak begitu kelihatan jelas ya kecuali pakai mikroskop. Nah ini ya, ini vakuol namanya yang putih ini ya. Nah, ini vakuol. Kan ada bercak putih. Nah, itu namanya vakuol. Dan untuk yang rossi juga ya, ini cukup besar. Namun kita tidak akan bisa membedakan spesies ini ketika kita melakukan pemeriksaan darah. Kecuali kita melakukan yang namanya uji PCR dan sequencing. Ini untuk yang Vogeli ya, juga hampir besar karena mereka sebenarnya dulunya satu spesies, kemudian sekarang sudah dipecah gitu menjadi spesies yang berbeda. Yang sebelumnya dia subspesies. Yang Vogeli, kemudian ini Vogeli juga ya.
Kita tidak akan mengeluarkan ujian ini Vogeli atau tidak. Yang kalian tahu ini adalah Babesia gitu aja dulu ya. Jadi jangan ini kan spesiesnya dulu. Oke, yang Gibsoni ini yang kecil ya, lebih kecil daripada yang Babesia, Canis, Vegoli dan lain-lainnya. Dia memang ukuran sangat kecil ya. Dan bentuknya seperti lingkaran dan lonjong, tidak ada lebih besar atau seperempat diameter dari inangnya. Jadi sangat kecil, dia mirip seperti anaplasma. Kalau anaplasma kalian mungkin tidak dapat di sini, nanti coba cari-cari anaplasma itu apa. Ada anaplasma marginale, ada anaplasma banyak sekali, plasmocystopum, kemudian ada anaplasma platis. Hanya saja di parasit kita sudah tidak mempelajari tentang anaplasma. Nanti di bakteri kalian bisa cross check anaplasma. Oke, lanjut kita teleria ya. Teleria ini predileksinya agak berbeda sedikit. Ada di limfatik ya dan darah. Darah pasti, tapi limfatik juga ada. Kemudian morfologinya oval, piriform, bentuknya seperti koma ya. Jadi kayak koma gitu di dalam sel darah merah. Jadi ini lebih kecil daripada Babesia. Kalau Babesia tadi kan seperti dua berpasangan gitu ya. Itu ingat. Tapi kalau teleria tidak, dia cuma titik atau koma aja di dalam sel darah merah. Berbeda dengan Babesia yang berkembang pada eritrosit ya, teleria ini fase skizogoninya ya paling aktif berlangsung pada limfosit dan endotel. Jadi di sel-sel pertahanan dan limfa juga terutama ya. Ini adalah sel-sel organ pertahanan dan sel-sel pertahanan seperti limfosit. Oke, spesiesnya itu banyak sekali. Ada Anae, Anulata, kayak Cervi, Equi, ya, Hirsi, kemudian Orientalis, Ovis. Penting-penting itu ada seperti yang Anulata ya, kemudian yang pada sapi, kemudian yang anjing ini ya. Kalau teleria pada anjing ini jarang sekali sebenarnya. Kemudian yang paling sering itu pada sapi dan domba ini ya, buat sapi dan domba. Dan vektornya tetap adalah caplak. Jadi Babesia dan Babesia dan Babesia, anaplasma, kemudian teleria, kemudian Ehrlichia, parasit-parasit darah dan bakteri-bakteri darah itu adanya lewat caplak. Kalau oke, nah ini ya merozoitnya berukun kecil ditemukan di dalam merozoit. Nah ini hanya seperti ini ya. Dan ini mirip dengan whole Jewels bodies namanya. Kalian bisa cari whole Jewels bodies itu di internet nanti. Dia itu sering dikelirukan dengan parasit darah seperti teleria ataupun anaplasma karena mirip bentuknya. Hanya saja kalau parasit darah itu ada bentukan di dalamnya itu ada inti dan sitoplasma. Kalau whole Jewels bodies tidak, ada titik saja. Itu bisa berbentuk bulat ya, dia lebih kecil sekali jadi 1-2 mikron saja. Kemudian bisa bentuk oval. Ini lebih ya sama besarnya dengan bentuk bulat. Kemudian keduanya ditemukan hampir pada 55% kejadiannya. Kemudian ada piriform seperti pir tapi jarang sekali, koma ya. Dan dapat ditemukan di dalam eritrosit, limfosit, histiosit atau sel jaringan ya. Kemudian reproduksinya itu merogoni ya, di mana perbanyakan dengan skizogoni ini di dalam limfosit. Jadi dia tidak di dalam endotel, tapi di dalam limfosit atau sel-sel pertahanan ya. Kalau yang tadi kan ada yang pada jantung, sel-sel endotel lainnya. Ini fokus dia di sel-sel pertahanan atau jaringan-jaringan pertahanan seperti limfa, kemudian sel limfosit seperti itu. Namun kalau merogoninya ini tidak umum ditemukan di eritrosit ya. Skizon kalau diwarnai dengan pewarnaan itu nampak sitoplasmanya berwarna biru dan di dalamnya ditemukan beberapa butir kromatin yang besar dan tidak teratur berwarna merah yang disebut dengan makroskizon ya. Jadi ini ciri khasnya dia kalau kita bisa menemukan dia berbentuk makroskizon agamon atau namanya Koch blue bodies, nanti ada gambarnya.
Kemudian gametogoni ini makrozikson akan menghasilkan dia makromerozoid ya, yang akan menyerang limfosit baru dan akan berkembang berulang menjadi makrozikson yang baru. Setelah infeksi berlangsung kira-kira 2 minggu akan ditemukan sikison dengan butiran kromatin berbentuk bulat kecil yang disebut dengan mikrosikison atau gamon. Mikrosikison lebih lanjut menghasilkan makromerozoid menginfeksi eritrosit. Jadi kalau bentuk sikison itu memang jarang ditemukan di sel darah. Oke, nah ini ya, ini namanya makrosikison. Bukan yang ini ya, bukan yang bulat besar, tapi ini ya, yang di dalam ini. Ini pada limfonodus ya. Tahu limfonodus mungkin pada anatomi. Limfonodus yang di sini, yang di aksila itu ya, bisa di sana ditemukan. Ini bisa kita pakai dengan melakukan biopsi ataupun FNA ya. FNA itu jadi ditusuk gitu limfonodusnya, kemudian disedot sedikit, nanti dicek di mikroskop, ketemulah seperti ini. Nah ini dia yang kecil ini ya, bukan yang besar ini. Oke ini ya. Jadi ini Koch blue bodies atau nama lainnya itu makroskison, dan ini tidak ditemukan di sel darah merah ya. Jadi ini hanya ditemukan di sel kelenjar atau sel pertahanan atau limfosit tadi. Nah ini ya, ini Koch blue bodies. Nah, kalau diperbesar lagi ini gitu ya. Namanya juga sel besar tapi ternyata tidak sebesar yang kita kira. Oke, untuk siklusnya itu salah satu contohnya ini ya, Vesiteleria parva ya, ini pada ternak, di mana caplaknya Rhipicephalus. Dia menginokulasi dari sporozoid tadi seperti biasa ke dalam inang. Saat dia caplaknya makan darah gitu, sporozoid itu menyerang limfosit ya lah. Jadi bukan sel darah merah ya, jadi limfosit ya. Nah, terutama di kelenjar getah bening ya, ada limfonodus, maaf saya ini tipu. Jadi limfonodus tadi salah satu contoh yang sudah saya contohkan, dan mengalami skizogonia. Selama skizogoni itu kebanyakan ya, sel limfosit itu juga membelah dia. Jadi dia parasitnya ikut juga membelah gitu. Terutama di sel-sel limfoblast ya. Limfoblast itu adalah sel-sel sebelum menjadi limfosit. Namanya sel limfoblast. Jadi seperti sel limfoblast dulu, sel limfosit yang muda itu akan bisa membelah diri menjadi limfosit, itu ceritanya. Jadi saat proses pembelahan dari sel-sel limfoblast ini, si parasit darah ini juga ikut membelah di dalamnya. Jadi kedua sel limfosit ini, sel pertahanan tubuh ini bisa terinfeksi. Jadi dia menyerang tentaranya ya, bukan menyerang sel darah merahnya. Jadi tentaranya dulu diserang sama dia. Itu kuatnya dia. Makanya sulit ditangani karena tentaranya udah mati koat duluan, mati duluan. Seperti itu. Kira-kira 12 hari setelah infeksi, makromerozoid ini dilepaskan oleh limfosit dan bisa menyerang sel darah merah gitu. Jadi pertahanannya dulu diserang, kemudian baru sel darah merahnya diserang dia. Nah, di dalam sel darah merah ini juga dia membelah diri juga ya dengan pembelahan biner atau binary fission. Gitu. Kemudian penyelesaian dari siklus hidup ini bergantung pada kondisi sel darah merah yang menginfeksi oleh larva atau nimpa caplak, di mana parasit ditularkan transstadial ya. Jadi dia nanti akan pada saat caplaknya itu menghisap darah kan seperti biasa, si parasit ini ikut juga di sana di dalam tubuh caplak ini. Gamogoni atau gametogoni ini terjadi dalam usus caplak untuk membentuk mikro dan makrogamet yang setelah pembuahan menghasilkan dari zigot. Jadi ini yang kotak ini sudah di dalam tubuh caplak, di mana di dalam hemolimpa, maaf ini caplak ya, masih tipu saya. Hemolimpa dari caplak itu zigot menjadi sporokinet. Nah, yang terakhir mencapai kelenjar ludah, di mana 3 siklus sporogoni berturut-turut terjadi. Jadi 3 kali dia mengalami sporogoni di sana setelah dia kawin. Setelah dia berbentuk zigot atau namanya itu adalah
sporokinет ya. Sporogoni diakhiri dengan pembentukan sporozoid infektif. Nah, kembali si caplak itu akan menggigit. Nah, siklus akan terulang kembali seperti itu. Jadi itu ya, jadi siklus hidupnya dipahami. Di mana kita bisa memutus si parasit ini, itu adalah di caplak ini untuk kontrol caplak. Caplaknya terkontrol, dia tidak bisa menulari hewan lainnya. Seperti itu. Jadi ini gunanya kita mempelajari siklus hidup dari parasit adalah untuk memutus siklus dari penyebaran penyakit nantinya. Oke, untuk teleria pada sapi ya, itu berapa bentuk ya yang nanti bentuknya saja mungkin yang akan berbeda, tapi secara umum tetap sama seperti yang saya jelaskan tadi, di mana teleria parva ya seperti ini ya, jadi bentuknya ini mungkin fotonya lama jadinya agak blur jelek ya, jadi titik-titik seperti ini untuk di ini. Kalau satu atau dua titik itu bisa kita abaikan dan misalkan dan jarang kita bisa menemukan ini kecuali pada stadium dia infeksinya ada tinggi ya. Biasanya awal-awal pas saat demam gitu ya. Itu baru bisa kelihatan kalau kita pas screening gitu sapinya sehat itu belum tentu kita dapat yang seperti ini. Jadi pas saat awal infeksi itu demam, kemudian ada gejala itu baru bisa kita lihat seperti ini yang banyak ya. Ini tadi makrosikisonnya, kemudian ya ini ya di dalam, nah ini ya di dalam sel darah dari limfosit ini. Kemudian yang Teleria annulata juga tropozoitnya itu bisa di dalam eritrosit ya, selain juga di sel tahanan dari limfonodus tadi. Jadi dua ini ya, dua limfonodus, limfosit atau limpa. Nah, makanya dia di limpa ya, salah satunya dia karena bisa sembunyi di sana di sel-sel limpa. Ini yang mutan seperti itu. Dia sangat berbeda dengan Babesia ya. Kalau Babesia itu memang ada bentukan seperti dua berpasangan seperti itu, tapi yang ini jarang dua berpasangan. Meskipun bisa dalam ini dua ya, tapi dia tidak akan berpasangan bentuknya. Seperti itu. Nah, ini berapa ya? Ini mungkin, nah kita bisa lihat ini ketika kita zoom ini seperti ini. Oke, siklus hidup sudah saya jelaskan tadi. Ini mungkin siklus hidup yang lebih simpelnya, mungkin kalian bisa baca nanti ya. Oke, saya kira itu ya. Oh ya, ini bentuk dalam bentuk kinet dia ya, sporokinet tadi yang ada di saliva dari caplak itu ya. Jadi ini mungkin ada suatu penelitian atau gimana dia bisa sampai ketemu yang bentuknya sporokinet atau kinet ini ya. Kalau sebelumnya namanya ookinet. Nah, ookinet itu baru berbentuk telur, di dalamnya itu ada namanya sporokinet. Jadi di dalamnya itu. Ini harus mikroskop elektron baru kelihatan dengan baiknya. Kalau yang karena dia lebih kecil dari ukuran dari yang ada di darah seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, pas sekali ya, 1 jam. Sambil nanti kita presentasi, bisa bertanya ya. Saya harus satu presentasi harus ada 2 minimal yang bertanya. Jadi pastikan kalian siapkan pertanyaan, boleh bertanya ke saya ataupun ke kelompok yang akan presentasi. Silahkan untuk kelompoknya presentasi, dari kelompok A dulu, dari kelas A. Di videonya di open. Kemudian presentasinya bisa di share ya. Ada Dewa Made bagus. Dewa Made bagus dengan siapa kelompoknya? Dengan Dwi dan Dera, Dok. Oh, 3 orang. Dwi dan Dera silahkan open kamera. Kalian akan presentasi. Presentasi maksimal 15 menit ya, jangan lebih. Silahkan dipercepat. Baik, izin untuk share screen terlebih dahulu, Dok.
Baik, izin untuk memulai presentasi. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok A9 akan mempresentasikan mengenai protozoa darah apikompleksa pada unggas. Bisa di next slide. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Nika Dek Dwi Wiratningsih dengan NIM akhir 146, ada Dewa Made Bagus Dewantara dengan NIM akhir 155, dan saya sendiri, I Gusti Aidera Puspitasari dengan NIM akhir 156. Bisa di next slide. Jadi sebelum kami masuk ke presentasi mengenai tiga genus apikompleksa pada unggas, terlebih dahulu kami akan memaparkan ciri umum dari apikompleksa itu sendiri. Apikompleksa sendiri merupakan filum yang dikenal sebagai sporozoa, di mana anggota kelompok ini pada tahap tertentu dalam siklus hidup mereka memiliki struktur yang disebut kompleks apikal yang berfungsi sebagai organ pelekatan dengan sel inang. Dan film ini merupakan parasit jaringan di mana mereka memiliki siklus hidup yang kompleks dengan pergantian generasi seksual dan aseksual. Bisa di next slide. Berikut merupakan morfologi dari apikompleksa. Seperti yang dipaparkan dokter tadi, di mana ada morfologi dari apikompleksa ini yaitu terdiri dari Rhoptrias, Micronema, dan granula padat atau granula dens, di mana tiga tersebut merupakan organel sekretori yang mengandung produk yang diperlukan untuk motilitas, invasi, dan pembentukan vakuola parasitofor. Kemudian ada konoid yang merupakan spiral kecil yang berbentuk kerucut dari filamen yang tidak teridentifikasi. Kemudian diperkirakan berperan secara mekanis dalam invasi dan dapat menonjol keluar atau ditarik ke dalam apikal polaring. Apikal polaring sendiri berfungsi sebagai MTOC atau Trim Microtubular Organizing Centers untuk mikrotubulus subpelikular. Kemudian parasit ini dibatasi oleh pelikel, di mana struktur komposit yang terdiri dari membran plasma. Bisa di next slide. Untuk siklus hidup akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Izin untuk melanjutkan presentasi yaitu tentang siklus hidup apikompleksa yang secara umum, yang dimana itu terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama itu ada morogoni, kemudian ada sporogoni, dan yang terakhir itu ada gematogoni. Yang dimana apikompleksa itu bereplikasi melalui pembelahan ganda, yang dimana morogoni itu merupakan proses reproduksi aseksual dari apikompleksa yang menghasilkan morogosit. Setelah menginfeksi sel inang, ukuran dari trofosit itu bertambah besar sampai berulang kali, yang dimana selama proses ini itu apikompleksa itu dikenal sebagai meron atau skizon. Selanjutnya ada proses sporogoni, yang dimana jenis reproduksi seksual dan aseksual ini menghasilkan sporozoid. Pembelahan ini itu melibatkan kariogami, yang dimana pembentukan zigot yang diikuti dengan meiosis dan juga pembelahan ganda. Yang terakhir itu ada gametogoni, yang dimana jenis reproduksi ini merupakan jenis reproduksi seksual yang menghasilkan sel gamet. Bentuk lain dari replikasi apikompleksma ini yaitu ada endodiogoni dan ada endopoligeni, yang dimana endodiogeni ini merupakan proses reproduksi aseksual yang melibatkan proses yang tidak biasa ketika 2 sel anak diproduksi di dalam sel induk yang kemudian dikonsumsi oleh sel-sel anak. Sementara itu untuk endopoligeni ini adalah pembelahan sel menjadi beberapa organisme sekaligus melalui tunas internal.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Jadi yang akan kami bahas yaitu genus Amphicomplexa pada unggas, adapun Plasmodium, Haemoproteus, dan juga Leucocytosun. Bisa di next slide. Yang pertama yaitu Plasmodium. Plasmodium sendiri merupakan penyebab penyakit plasmodiosis atau malaria, di mana penyakit tersebut dapat menyerang berbagai jenis hewan, baik mamalia maupun unggas. Sebelum itu, genus dari Plasmodium merupakan Plasmodium dengan filum Amphicomplexa, kelas Aconoidacida, dan ordo Haemosporidia. Bisa di next slide. Adapun siklus hidup dari Plasmodium melibatkan nyamuk sebagai hospes intermediate. Plasmodium berkembang biak melalui tahap aseksual dan tahap seksual. Tahap aseksual terjadi di tubuh inang, sedangkan tahap seksual terjadi di dalam tubuh nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi memiliki sporozoid di kelenjar ludahnya, di mana ketika nyamuk tersebut menghisap darah inang, maka sporozoid dari kelenjar ludah nyamuk akan berpindah ke dalam tubuh inang. Sporozoid tersebut akan menginfiltrasi sel-sel makrofag di sekitar kulit dan membentuk skizon per eritrositik atau yang disebut dengan kriptosit kriptozoil. Perkembangan membentuk merozoid yang akan keluar ketika makrofag mengalami lisis. Merozoid sendiri yang lepas akan mengfiltrasi kembali makrofag pada kulit atau yang disebut metakriptozoid. Sama seperti kriptozoid, metakriptozoid juga akan mengalami perkembangan membentuk merozoid yang akan keluar ketika makrofag mengalami lisis. Merozoid yang keluar dari metakriptozoid akan keluar menuju sel darah merah dan ke sel-sel tubuh yang lain. Bisa di next slide. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Yang selanjutnya ada Haemoproteus. Haemoproteus memiliki genus Haemoproteus, filumnya yaitu Apicomplexa, kelas Aconoidacida, ordo Haemospororida. Haemoproteus spesies adalah protozoa yang hidup intraseluler sebagai parasit dalam sel darah merah burung, kura-kura, dan kadal. Haemoproteus spesies ditularkan oleh serangga penghisap darah termasuk nyamuk spesies Chilicoides dan lalat Hippobosca spesies. Infeksi dengan kebanyakan Haemoproteus spesies tidak menghasilkan tanda-tanda klinis yang signifikan. Ciri-ciri darah yang terinfeksi akan muncul granula yang berada di sekitar inti sel darah merah. Haemoproteus ditularkan oleh serangga penghisap darah termasuk nyamuk spesies Chilicoides dan lalat Hippobosca spesies. Bisa di-next. Siklus hidup Haemoproteus. Columbae merupakan parasit intrasel protozoa parasitotropik yang menginfeksi sel darah merah burung. Merpati merupakan hospes definitif dari Haemoproteus columbae. Hospes perantaranya adalah lalat, Hippoboscid, Poseidodontan, nyamuk Chilicoides. Merpati terinfeksi oleh gigitan hospes perantara. Bisa di-next. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin masuk kembali, izin melanjutkan penjelasan mengenai leukocytozon. Jadi leukocytozon ini merupakan salah satu parasit genus protozoa. Leukosit itu ya bacanya, leukocytozoon. Jadi leukocytozon ini merupakan parasit genus yang protozoa yang termasuk dalam filum Apicoplexma yang
menginfeksi unggas yang dimana penyakitnya itu disebut dengan leukotyzonis atau malaria-like disease, yang dimana penyakit ini sendiri itu ditularkan melalui vektor yaitu lalat dan juga ada Culicoides ssp. Selanjutnya itu ada siklus hidup dari leukositozon yang dimana ada 2 siklus hidup, yaitu ada yang aseksual dan juga ada yang seksual, yang dimana siklus seksual itu di tubuh vektor dimulai sejak lalat menghisap darah penderita, bersama darah juga akan terhisap gamon atau makrogamet dan juga mikrogamet. Selanjutnya di pertengahan usus nyamuk itu dengan cara eksflagelasi dari mikrogamon dalam beberapa menit, mikrogamet itu akan secara aktif dan membuahi makrogamet untuk kawin di dalam tubuh lalat. Hasil perkawinannya itu akan membentuk zigot berbentuk bulat, kemudian berkembang lebih lanjut. Bentuknya itu kemudian akan berubah menjadi memanjang dan bergerak. Selanjutnya ada siklus aseksual yang dimana terjadi pada tubuh hewan peka, dimulai dari saat lalat infektif menghisap darah, yang dimana sporozoid itu yang berada di dalam kelenjar ludah akan ikut tersebar ke dalam peredaran darah, kemudian akan berkembang biak secara sigoni yang kemudian menghasilkan skizonet yang akan beredar pada sel endodel jaringan terutama paru-paru, limfa dan juga hati, serta ruangan berisi darah ataupun di dalam jaringan seperti jantung, limfa, pankreas dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin masuk. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu api kompleksa merupakan salah satu parasit darah yang sangat merugikan dan juga berakibat fatal bagi unggas jika terlambat ditangani. Sifatnya yang uniseluler dan bisa terbagi menjadi beberapa genus seperti Plasmodium, Haemoproteus, dan Leukocytozoon yang biasa menyerang unggas. Memang perlu diwaspadai keberadaannya karena penyebab dari parasit ini sendiri begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari melalui lalat maupun nyamuk. Baik. Baik, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan masuk ke sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, sebelum sesi diskusi ya, ini ya, beberapa kata itu mungkin kan sulit kalian gini ya, apa namanya, spelling ya. Coba ini dulu dilatih dulu, misalnya leukocytozoon ya, Haemoproteus, kemudian meron ya, merogami, schizogoni ya, kemudian endotel bukan edotel ya, endotel, jadi sel-sel yang di dalam bagian dalam itu namanya endotel ya. Kemudian Culicoides itu bukan nyamuk tapi lalat ya. Nah, kalian belum begitu menonjolkan di morfologi dari masing-masing genusnya itu. Itu nanti diperbaiki dulu. Kalian tonjolkan itu dulu di sana. Apa sih ciri khasnya? Kemudian saya sudah jelaskan tadi ciri khasnya. Kemudian misalkan Haemoproteus itu seperti halter ya, gagang telepon gitu. Kemudian leukocytozoon itu seperti apa namanya, ada sitoplasma yang melebar ke samping. Nah, itu ciri khasnya. Kalau yang Plasmodium itu tidak, ciri khasnya berdampingan dengan sel inti dari eritrosit. Itu ciri khasnya ya. Kemudian untuk kesimpulan itu tolong itu tidak ada kalian membahas tentang penyakit. Jadi kesimpulannya adalah dari segi morfologi dan siklus hidupnya saja. Ya, seperti itu. Tidak harus diwaspadai segala macam ya, karena tidak membahas tentang penyakit. Untuk penyakit leukocytozoon itu namanya leukocytozoonosis. Nah, itu gampang sekali bilangnya leukocytozoonosis ya Kadek ya. Itu penyakitnya. Nanti
nanti bahasnya plasmodiosis gitu, penyakit gitu. Hemoproteosis, nah itu penyakit ya. Atau avian malaria, nama penyakitnya. Nanti untuk penyakitnya kita akan bahas di semester depan. Seperti itu. Oke, silakan sekarang 2 pertanyaan saja diskusi. Boleh bertanya dengan saya ataupun dengan kelompok. Oke. Ini Nyoman Anggraini Astiti, silakan. Izin sebelumnya, Dok, apa boleh kami menampung satu pertanyaan lagi, kemudian akan dijawab nanti? Boleh, silakan. Lagi satu dulu. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, silakan. Biar bisa kita lanjutkan. Supaya waktunya tidak terlalu lama, kalian bisa istirahat nanti. Satu pertanyaan lagi. Izin bertanya. Ya, silakan sebutkan nama dan NIM. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurkai Matunisa dengan NIM akhir 005. Jadi saya ingin bertanya kepada teman-teman yang melakukan presentasi dari kelas A, itu tadi mungkin karena saya yang terlewat, jadi pertanyaan saya, apakah ada perbedaan dari morfologi antara bentuk aseksual dan seksual dari Plasmodium pada unggas? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah jelas. Baik, Baik, terima kasih. silakan dijawab dan didiskusikan. Baik, izin masuk untuk menjawab pertanyaan yang dari angka. Pertanyaannya itu, apa perbedaan morfologi antara gametosit jantan dan betina pada Haemoproteus? Jawabannya, izin menjawab, yaitu pada gametosit jantan, yaitu sitoplasma lebih pucat, inti lebih besar dan tersebar, pigmen lebih sedikit, dan pada gametosit betina, yaitu sitoplasma lebih gelap, inti lebih kompak, dan pigmen lebih banyak. Apakah Angga sudah bisa menerima jawabannya? Baik. Baik, saya tambahkan ya. Jadi simpel sekali, makrogamet ya, makro besar, mikrogamet ya. Yang mikro itu yang jantan, kemudian yang makro itu yang betina. Jadi perbedaan ukuran gitu ya. Itu yang paling kentara, yang paling kasat mata bisa kita lihat. Yang besar itu makrogamet, yang kecil itu pasti mikrogamet. Mikrogamet punyanya yang jantan, makrogamet punyanya betina. Selesai. Oke. Oke, lanjutkan untuk pertanyaan kedua.
Baik, izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Nur Kaimah tadi. Jadi perbedaan morfologi dari bentuk aseksual dan seksual dari Plasmodium yaitu dari bentuk aseksual itu sendiri dari trofosit yaitu bentuk aktif yang berkembang dalam sel darah, dan juga skizon yaitu sel besar yang mengandung banyak mesoid, dan merozoid yaitu sel-sel kecil yang berbentuk oval yang dihasilkan dari pembelahan skizon. Dan bentuk dari seksualnya itu gametosit yang terdiri dari gamet jantan dan gamet betina, di mana intinya bentuk aseksual itu terjadi pada host space intermediate, sedangkan bentuk seksual itu terjadi pada host space definitif. Sekian jawaban dari saya. Apa dapat menjawab? Dapat dijawab. Baik, terima kasih, Dela. Izin mungkin ada tambahan atau koreksi dari dokter terkait jawaban saya. Lain bagaimana? Ada komen dulu. Tidak. Oke, jadi bentuk-bentuknya itu dari Plasmodium ya. Pertama namanya sporozoid ya. Sporozoid, kemudian skizon. Ya. Ada yang namanya merozoid. Kemudian ada yang namanya tropozoid ya. Ada yang namanya makrogamet, mikrogamet. Kemudian zigot bentuknya ookinet ya, atau kinet ya, atau biasanya sporokinet biasanya seringnya disebut kalau yang di dalamnya lagi kalau sudah berubah bentuk. Jadi bentuknya itu macam-macam, dia bersiklus. Nah, kalau yang siklus aseksual, yang seksual saja ya, jadi yang akan dia berubah menjadi akan kawin gitu ya, itu makro dan mikrogamet ya. Nah, kalau sudah kawin, dia membentuk namanya zigot gitu. Jadi itu adalah fase-fase di mana dia fase seksualnya. Zigot ini dia akan berubah bentuk menjadi nanti namanya ookinet ya. Kalau dia parasit darah namanya seringnya ookinet atau kinet. Nah, tetapi kalau dia bisa parasit gastrointestinal nanti akan kalian nemukan namanya ookista. Jadi dia berbentuk menjadi ookista seperti telur. Itu telur ya, telur yang kista gitu. Jadi itu adalah bentuk-bentuk dari protozoa apikompleksa. Jadi jangan kalian bingung itu ya. Sporozoid itu berarti yang dari nyamuk ya, dari nyamuk yang pertama kali. Tapi kalau sporozoid yang pada nanti saluran pencernaan itu dari makanan gitu atau dari kontaminasi, namanya sporozoid juga gitu. Sama-sama. Merozoid itu kan meron ya, nantinya bentuk meron atau merozoid itu sama itu sebenarnya ya. Zoid itu zoid atau tropon atau misalkan gamon itu gamon atau makrogamet mikrogamet itu sama itu sebenarnya, itu istilah saja. Jadi itu bentuk-bentuknya. Oke, baik, terima kasih untuk kelas A kelompok ini. Nanti jangan lupa setelah lakukan revisi diupload ya di link yang sudah saya berikan. Close dulu untuk kelas A. Kita lanjutkan untuk kelas C untuk parasit darah apikompleksa pada anjing ya katanya tadi. Nah, mungkin ini ada beberapa bahasan yang baru ya yang tidak saya bahas genusnya. Hepatozoon sama apa tadi saya lupa itu dia yang bilang. Silakan untuk yang kelas C open kamera. Izin untuk share screen, Dok. Baik, silakan. Ini dulu ya. Kelompoknya open kamera dulu ya semuanya. Sudah? Siapa ini kelompoknya? Sudah, Dok. Ya, yang kelas A boleh close kamera ya biar tidak. Dani Akbar dan Ayu Herlina saja berdua. Oke, Dok. Oke, berdua ya. Silakan. Sebelumnya izin masuk, Dok. Ya, Dani. Bagaimana? Izin menampilkan PPT. Baik, silakan. Selamat sore, Dokter. Selamat sore untuk teman-teman semua. Kami dari
Kelompok C9 akan memaparkan materi yaitu protozoa darah apikompleksa pada anjing. Next slide. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok C9. Yang pertama ada saya dengan nama Dani Akbar dengan NIM akhir 174 dan teman saya Nimade Ayu Herlina Pradewi dengan NIM akhir 180. Nah, mengenai protozoa apikompleksa, protozoa darah dari filum apikompleksa atau sporozoa adalah organisme parasit uniseluler yang dikenal karena gaya hidup intraselulernya dan keberadaan kompleks apikal pada tahap tertentu dalam siklus hidupnya. Kompleks apikal ini memungkinkan mereka menembus sel inang. Protozoa ini tidak memiliki silia atau flagela dalam tahap tropozoitanya. Reproduksi apikompleksa melibatkan fase aseksual atau merogoni atau skizozoni dan seksual atau gametogoni, di mana gametogoni menghasilkan zigot yang kemudian membentuk spora melalui proses sporogoni. Next slide. Selanjutnya ada ciri umum dari protozoa apikompleksa pada anjing. Yang pertama yaitu parasit intraseluler, kemudian memiliki alat khusus untuk menembus inang, struktur khusus, kemudian siklus hidup kompleks, lalu tahap perkembangan, habitat dan vektor, hidup di daerah dan jaringan seperti hati, limfa, serta serangga. Kemudian penyebaran melalui vektor yang seringkali ditularkan oleh serangga dan dampak infeksinya menyebabkan berbagai penyakit termasuk anemia dan demam. Next slide. Izin masuk. Baik, selanjutnya adalah morfologi protozoa darah apikompleksa. Apikompleksa merupakan kelompok parasit yang memiliki karakteristik ultrastruktur yang sangat unik. Yang pertama, sel terpolarisasi. Apikompleksa memiliki struktur sel yang sangat unik dengan ujung depannya apikal yang sangat khusus untuk invasi. Yang kedua, kompleks apikal. Bagian apikal ini dilengkapi dengan organel khusus seperti ropis, mikronema, dan granula padat, konoid dengan cincin polar apikal. Yang ketiga, pelindung luar. Nah, parasit ini dilindungi oleh pelikel atau semacam kulit yang kuat. Terakhir, organel internal. Di dalam sel terdapat organel seperti nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan apikoplas yang mendukung aktivitas metabolisme parasit. Baik, selanjutnya ada siklus hidup dari protozoa apikompleksa pada protozoa darah apikompleksa. Siklus hidup protozoa darah apikompleksa pada anjing melibatkan reproduksi seksual dan aseksual dengan inang definitif berupa vektor seperti kutu dan inang perantara, contohnya anjing. Yang pertama ialah sporozoid. Tahap ini merupakan tahap infektif. Sporozoid berada dalam vektor kutu dan masuk ke dalam tubuh anjing melalui gigitan kutu atau dengan anjing menelan kutu yang sudah terinfeksi. Setelah Caplak masuk, ya. Oke, dok. Setelah masuk, sporozoid dilepaskan dan menembus dinding usus untuk masuk ke dalam sirkulasi darah atau jaringan sel tubuh anjing. Kedua, ada merogoni atau reproduksi secara aseksual. Di dalam anjing sebagai inang perantaranya, sporozoid berkembang menjadi skizon yang menghasilkan merozoid melalui pembelahan aseksual. Merozoid ini menyerang sel-sel baru seperti eritrosit atau leukosit tergantung dengan spesies parasitnya. Yang ketiga ada gametogoni. Di sini merupakan reproduksi seksual. Merogoni ini merozoid yang berkembang dalam gametosit atau sel gamet jantan dan betina beredar di dalam darah anjing. Ketika vektor caplak menggigit anjing dan memakan darah yang mengandung gametosit, proses gametogoni akan terjadi di dalam tubuh caplak. Dan terakhir ada sporogoni atau pembentukan sporozoid baru. Di dalam tubuh caplak, gametosit berkembang menjadi zigot yang menjadi zigot melalui pembuahan.
Kemudian zigot ini membentuk ookista yang menghasilkan sporozoid melalui sporogoni. Kemudian sporozoid yang terbentuk menjadi tahap infektif di saluran pencernaan kutu dan siap ditularkan ke inang berikutnya. Baik, selanjutnya ada klasifikasi protozoa darah apikompleksa pada anjing. Yang pertama yaitu next slide. Yang pertama yaitu Babesia atau genus dari Babesia. Babesia atau Piroplasma anjing atau Babesia canis adalah parasit intraseluler yang ditemukan di dalam sel darah merah pada anjing. Parasit ini disebut sebagai Piroplasma anjing. Parasit ini juga menunjukkan organisme berbentuk buah pir di dalam sel darah merah anjing. Parasit protozoa ini menyebar melalui gigitan kutu yang terinfeksi. Nah, berikut adalah klasifikasinya, yaitu berasal dari kingdom protozoa, filum Apicomplexa, kelas Aconoidacida, ordo Piroplasmida, famili Babesidae, dan juga genus Babesia. Morfologinya yaitu parasit intraeritrosit berbentuk piriform seperti buah pir atau cincin, seperti gambar di samping. Pada Babesia canis berukuran sekitar 3-5 mikrometer, sedangkan pada hanya 1-3 mikrometer yang bentuk oval atau anular. Selanjutnya mengenai siklus hidup pada Babesia canis ini. Yang pertama yaitu infeksi anjing, di mana meliputi gigitan caplak, kemudian transmisi parasit. Pada gigitan caplak yang terinfeksi menggigit anjing yang berasal dari vektor Ripicephalus sanguinus untuk Babesia canis vogeli dan Hemaphysalis untuk Babesia gibsoni. Kemudian transmisi parasit dalam bentuk sporozoid ditransmisikan ke anjing melalui air liur caplak. Yang kedua, perkembangan parasit. Perkembangan parasit ini meliputi infeksi sel darah merah, perbanyakan aseksual, dan infeksi sel baru. Pada infeksi sel darah merah, sporozoid menginfeksi sel darah merah pada anjing. Kemudian perbanyakan aseksual, yaitu parasit berkembang biak secara aseksual melalui pembelahan biner dan menghasilkan merozoid. Yang terakhir, infeksi sel baru, yaitu merozoid yang dihasilkan menginfeksi sel darah merah lainnya sehingga siklus ini berulang. Yang ketiga, transmisi ke caplak, yaitu penelangan oleh caplak dan perkembangan di dalam caplak. Pada penelangan caplak, ketika caplak menggigit anjing yang terinfeksi, mereka menelan sel darah merah yang mengandung merozoid itu. Kemudian pada perkembangan di dalam caplaknya, merozoid berubah bentuk menjadi gamon, kemudian dua gamon itu bersatu membentuk zigot. Zigot itu berkembang menjadi kinet, dan kinet menginfeksi berbagai sel di dalam tubuh caplak, termasuk sel telur. Yang keempat, transmisi ke generasi berikutnya, yaitu terdapat transmisi transovarial dan anak caplak yang terinfeksi. Pada transmisi transovarial, parasit ditransmisikan dari induk caplak ke telur-telurnya. Kemudian telur-telur itu menetas dan otomatis anak-anak parasit otomatis anak caplak yang terinfeksi itu sudah menetas itu sudah terinfeksi parasit. Yang kelima atau yang terakhir yaitu siklus berulang. Siklus berulang ini meliputi infeksi anjing baru, yaitu anak caplak yang terinfeksi menggigit anjing yang sehat. Dan siklus infeksi berulang, siklus infeksi dimulai kembali pada anjing yang baru. Next slide. Baik, untuk genus hepatozon, hepatozon dibagi menjadi dua, yaitu hepatozon canis dan hepatozon americanum. Kedua ini merupakan parasit intraseluler yang mirip dengan malaria yang menyerang anjing. Bentuk darah atau gamon dari parasit protozoa ini ditemukan dalam leukosit. Skizon ditemukan dalam sel endotel seperti limpa, sumsum tulang, dan hati. Kemudian, gamon dikelilingi oleh kapsul halus dan berwarna biru pucat dengan inti keunguan berwarna merah kemerahan gelap.
Kemudian banyak granula merah muda ditemukan di dalam sitoplasma leukosit. Nah, kista dari jaringan ini berbentuk kulit seperti kulit bawang. Nah, pada Hepatozon americanum ditemukan dalam otot rangka anjing. Nah, ini adalah parasit yang biasanya di mana anjing terinfeksi karena menelan kutu yang terinfeksi. Contohnya seperti Capla amblyoma americanum. Nah, hepatozon ini berasal dari kingdom Protista dengan filum Apicomplexa dengan kelas Conoidacida, ordo Eucosidiorida, famili Hepatozoidae, dan tentunya genus Hepatozon. Nah, untuk morfologinya, parasit ini merupakan parasit intraseluler yang ditemukan di leukosit, bisa di neutrofil ataupun monosit atau jaringan otot. Kemudian, kista pada otot memiliki struktur yang unik seperti lapisan bawang atau onion skin. Baik, untuk siklus hidup hepatozon yang pertama ialah anjing yang terinfeksi dengan menelan Capla, Ripicephalus sanguinus untuk hepatozon canis dan Amblyomma mecalutum untuk hepatozon americanum. Kemudian, oosit pecah di dalam usus anjing dengan melepaskan sporozoid. Yang ketiga, sporozoid menginfeksi sel-sel epitel usus. Selanjutnya, melalui aliran darah, sporozoid tersebut menyebar ke berbagai organ seperti hati, limpa, sumsum tulang, paru-paru, kelenjar getah bening, dan juga otot. Kemudian, sporozoid berkembang menjadi skizon yang kemudian membelah diri menjadi merozoid. Selanjutnya, merozoid yang menginfeksi sel darah putih. Merozoid menginfeksi sel darah putih seperti neutrofil dan monosit. Nah, selanjutnya di dalam leukosit atau sel darah putih tersebut, merozoid berkembang menjadi gamet jantan dan juga gamet betina. Selanjutnya, Capla yang menggigit anjing yang terinfeksi akan menelan leukosit yang mengandung gamet. Kemudian, di dalam tubuh Capla, gamet bersatu membentuk zigot. Nah, oosit matang dan mengandung sporozoid. Nah, terakhir ketika Capla yang terinfeksi menggigit anjing baru, sporozoid ditransmisikan sehingga memulai siklus infeksi yang baru. Selanjutnya adalah genus Rangelia vitalii. Nah, genus Rangelia vitalii ini diklasifikasikan pada filum Apicomplexa dengan kelas Aconoidacida, ordo Pyroplasmida, famili Babesidae, dan tentunya genus Rangelia vitalii. Kemudian untuk morfologinya, Rangelia ini terlihat mirip seperti dengan parasit Babesia yang juga menginfeksi anjing yang seperti sudah dijelaskan oleh Dani Akbar dan juga Dr. Cahyadi tadi. Nah, parasit ini berbentuk piriform, seperti buah pir, yang juga terdapat di dalam leukosit dan eritrosit, serta juga terdapat di dalam sel endoptel. Baik, selanjutnya adalah siklus hidup dari Rangelia vitalii. Nah, di sini yang pertama adalah Capla, Ripicephalus sanguinus, yang belum terinfeksi menggigit anjing yang sudah terinfeksi atau hewan liar yang sudah terinfeksi. Saat menggigit, Capla akan menghisap darah yang sudah mengandung parasit Rangelia vitalii. Kemudian, darah yang dihisap oleh Capla mengandung parasit. Nah, parasit ini akan masuk ke dalam tubuh Capla. Kemudian, parasit dari Rangelia vitalii ini bisa diturunkan dari induk Capla ke anaknya. Nah, ini dinamakan dengan transmisi transovarial. Kemudian, inokulasi terjadi ketika Capla yang sudah terinfeksi menggigit anjing, dan parasit ini akan berpindah ke anjing dan menyebabkan anjing sakit. Kemudian, setelah masuk ke dalam tubuh anjing, parasit ini akan berkembang biak dengan cara menginfeksi eritrosit atau sel darah merah dan juga endoptel atau pembuluh darah. Terakhir, anjing yang sudah sembuh dari sakit yang masih bisa membawa parasit di dalam tubuhnya, meskipun tidak menunjukkan gejala sakit atau disebut dengan karier. Nah, anjing seperti ini bisa menjadi sumber penularan Capla bagi
bagi anjing-anjing lainnya. Baik, kemudian adalah kesimpulan dari materi yang kami paparkan, yaitu protozoa darah apikompleksa pada anjing adalah parasit uniselular intraseluler yang menyebabkan penyakit serius seperti babesiosis dan juga theileriosis. Siklus hidupnya mencakup reproduksi aseksual di anjing dan juga seksual di gutus sebagai vektor, dengan tahapan seperti sporozoid, skizon, merozoid, dan gametosit, serta adaptasi seperti kompleks apikal dan imunoevasi. Parasit ini ditularkan melalui gigitan atau konsumsi kutu yang terinfeksi. Dampaknya meliputi anemia, hemolisis, dan inflamasi sistemik, didukung oleh adaptasi morfologi yang memungkinkan perkembangan efisien di tubuh anjing. Baik, itu adalah pemaparan materi dari kami kelompok C9. Mungkin dari dokter ada masukan, kritik, atau tambahan, dan juga teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur mikrofon dan menyebutkan nama dan NIM. Terima kasih. Oke, baik. Saya komen dulu ya. Dari tadi menyebutkan kutu-kutu ya. Tidak ada ya pada sejarah ini tidak ditularkan oleh kutu. Kita kan sudah belajar kemarin ya, apa beda kutu, caplak, pinjal ya. Diperhatikan bahwa parasit darah ini nanti diubah semuanya memang sih kemudian tipe 1 2 sih mungkin ya bisa dimaafkan, tapi kalau sampai komen presenternya bilang kutu nanti terkesan kutu, bukan ya, jadi caplak ya, rubah nanti semuanya itu jadi caplak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sepertinya gambar dari parasit darah Rangelia itu bukan gambar dari Rangelia yang asli. Itu sepertinya Babesia itu yang dipakai. Tolong diganti dulu untuk yang Rangelia ya. Rangelia itu morfologinya lebih bulat dia. Dia tidak berbentuk buah pir seperti itu. Apakah benar atau tidak coba dicek lagi. Ya, sepertinya tadi itu Babesia yang dipakai bukan Rangelia yang ini. Kemudian untuk ini vektor, kemudian predileksinya itu tolong disebutkan juga ya, sama yang kelompok yang sebelumnya itu disebutkan di mana sih sebenarnya dia predileksinya, dia apakah sel darah merah, apa sel darah putih. Ya, sel darah putih kan banyak ya, ada di mana, apakah dia di leukosit, limfosit, ataukah di sel-sel lainnya, itu bisa disebutkan kalau memang ada ciri khasnya. Seperti kan Pathozoon itu kan menyerang dia leukosit ya. Nah, sedangkan Babesia itu bisa menyerang leukosit dan sel darah merah kan gitu. Ya. Itu untuk Hepatozoon dan Rangelia sendiri itu di Indonesia itu belum pernah ada ya, belum pernah ditemukan sampai saat ini ya. Karena Ospes intermediannya itu tidak ada di Indonesia, untuk terutama yang Ixodesnya itu jarang ditemukan di Indonesia, sehingga sampai saat ini belum ada laporan kasus ataupun penelitian mengenai Pathozoon. Untuk Babesia sudah cukup banyak, hanya saja untuk spesies itu belum sampai ke spesies dia. Siapa tahu kalian itu berminat untuk tahu sampai spesies apa yang menginfeksi, itu sudah bisa. Untuk pada anjing ya, untuk pada sapi sudah sepertinya sudah banyak yang beberapa sudah ada penelitian. Oke, saya kira sudah cukup bagus untuk presentasinya. Tolong untuk lagi satu untuk kesimpulan ya. Untuk kesimpulan kita hanya membahas tentang morfologi dan siklus hidup. Jadi kesimpulannya mengarah ke sana saja. Morfologinya seperti ini, kemudian siklus hidupnya seperti ini. Itu saja ya. Morfologi kan sudah banyak gitu. Siklus hidupnya sudah jelas kan. Sporogoni, gametogoni, dan merogoni ya. Dan di masing-masingnya itu ada prosesnya seperti skizogoni, kemudian singami, binary fission untuk pembelahan dari sel dari protozoa. Kira itu silakan diperbaiki dulu sebelum diupload.
minimal jangan kutu ya, caplak ya. Nggak ada ditularkan oleh kutu. Kutu itu tidak menularkan parasit darah pada anjing. Jadi nggak ada hubungannya. Kalau kutuan yang aman aja, tapi caplakan baru berbahaya untuk anjingnya. Kalau kutuan ya tinggal cuma gatel aja ya, ada alergi. Ya. Tapi kalau caplak itu lebih berbahaya daripada kutu. Caplak pada anjing apa? Kutu pada anjing apa? Dani sama Ayu. Biar tadi kutu-kutu soalnya. Tahu nggak kutu pada anjing apa? Ada yang tahu kutu pada anjing apa namanya? Ada dua, salah satu aja sebutkan boleh. Kutu pada anjing, ada yang tahu? Enggak. Izin menjawab, Dok. Oke, silahkan. Siapa ini? Perkenalkan, nama saya Dewa Gedi Mantra, Dok, dari kelas C. Ya. Kutu pada anjing salah satunya itu Heterodoxus, Dok. Ya, Heterodoxus vinegar. Itu kan sudah keluar di ujian juga. Ujian praktikum juga sudah keluar ya. Jadi bukan kutu itu yang dimaksud ya, jadi caplak dimaksudnya. Caplak pada anjing, Isodes, Ripicephalus, Hemaphysalis, itu yang paling sering. Amblyomma juga beberapa kadang ada. Ya, karena caplak itu bukan host spesifik, jadi dia bisa menyantol di anjing kemudian ke mamalia yang lain. Oke, silakan pertanyaan. 2 pertanyaan saja, sudah jam. Izin bertanya. Silakan. Silakan. Siapa ya? Putri ya? Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Silakan. Baik, saya izin bertanya, apa ciri morfologi yang khusus dari gametosit apikompleksa pada anjing? Mungkin sekian pertanyaannya. Terima kasih. Izin mengulang pertanyaan tadi. Caca tadi bertanya tentang ciri khas morfologi gametosit apikompleksa dalam darah anjing. Benar seperti itu? Iya, benar, Akbar. Mungkin bisa langsung saya jawab. Ciri khas morfologi gametosit apikompleksa pada darah anjing itu meliputi dari bentuk, ukuran, warna, letak, dan juga fungsi, di mana bentuknya itu oval, oval atau membulat itu tergantung dari spesies, kemudian dari ukurannya lebih besar daripada merozoid, namun tetap di dalam eritrosit. Kemudian dari warnanya terlihat lebih gelap atau granular pada pewarnaan gimsa karena mengandung pigmen sisa metabolisme. Selanjutnya pada letaknya sendiri sering menempati sebagian besar pada ruang eritrosit, terkesan lebih full gitu. Selanjutnya ada fungsinya itu merupakan tahap seksual yang berkembang menjadi gamet jantan atau betina ketika diambil oleh vektor seperti caplak. Mungkin seperti itu saja, Caca, secara singkatnya. Apakah bisa diterima? Bisa, Akbar. Terima kasih. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Ya, silakan. Baik, perkenalkan saya Niktat Alitanti Dewi dengan NIM akhir 143. Mau bertanya, bagaimana protozoa darah apikompleksa beradaptasi untuk bertahan hidup dalam kondisi lingkungannya berbeda antara inang vertebrata dan inang vektor? Izin masuk. Baik, untuk Alit, izin untuk mengulang pertanyaan.
Bagaimana protozoa darah apikompleksa beradaptasi dan bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang berbeda antara inang dan inang vertebrata dan inang vektor. Apakah benar seperti itu, Alit? Iya, benar. Baik, izin langsung menjawab ya. Pada inang vertebrata seperti anjing contohnya, parasit ini beradaptasi dengan siklus aseksual bisa di dalam darah untuk memperbanyak dirinya dan menghindari sistem imun. Kemudian pada inang vektor, contohnya pada capla, parasit ini mengalami transformasi morfologi menjadi bentuk sporozoid yang tahan terhadap kondisi lingkungan dan mempersiapkan diri untuk infeksi selanjutnya. Apakah bisa diterima jawabannya, Alit? Bisa diterima. Terima kasih, Ayu. Mungkin untuk Dok Cahyadi, mungkin untuk menambahkan jawaban dari kami, dipersilakan, Dok. Mungkin Dok bisa unmute dulu, suaranya tidak terdengar ya, Dok. Oh, maaf. Ya, untuk pertanyaan pertama ya, tadi gamet kan benar ya? Ya, jadi gamet ya. Jadi gamet pada ini mungkin pertanyaannya umum ya, bukan ke khusus di mana dia Babesia atau Hepatozoon ataupun Regelia itu berbeda-beda ininya secara morfologinya. Pasti ada perbedaannya ya. Hanya saja kalau kita umum saja kita ambil ke Babesia dulu, di mana dia gametnya itu dia namanya isogamet, di mana yang jantan dan betina itu sulit dibedakan karena ukurannya sama. Jadi gamet makro dan mikronya itu tidak seperti yang malaria unggas itu. Jadi kelihatan kentara, tidak. Jadi sulit diperbedakan. Dan itu sebagian besar itu berada pada tubuh capla karena dia akan kawin menjadi zigot gitu ya. Mereka bersatu sigami menjadi zigot. Jadi di sana adalah proses paling banyaknya ada di makro dan mikrogametnya. Memang pembentukan dari makro dan mikrogamet itu berada di mamalia, hanya saja akan di stop dia oleh si capa itu dan berkembang lebih lanjut di tubuh dari caplaknya. Seperti itu. Tadi pertanyaannya morfologinya ya. Morfologi Ini dok, tadi pertanyaannya ciri khas morfologi gametosit apikompleksa pada darah anjing. gametosit. Oke ya. Ya, gametosit ya. Itu morfologinya tidak berbeda ya. Jadi cuma bulat seperti itu saja. Seperti yang dijelaskan temannya tadi, itu morfologinya. Dia tidak kalau ini morfologi umum sulit kita bilang morfologinya karena tiap genus beda-beda. Contoh aja ambil di Babesia ya, kalau dia bentuk di dalam sel darah merah di Babesia apa namanya? Itu dulu. Yang di sel darah merah di Babesia pada anjing tadi apa namanya? Bentuk apa dia namanya? Piriform gitu. Ya, yang bentuk piriform itu fase apa dia? Fase Merozo?
Merozoid nggih. Iya, itu dalam bentuk merozoid ya, dan di sanalah dia berubah bentuk menjadi isogamet ya di dalam sel darah merah gitu. Dia cuma berubah bentuk saja. Nah, bentuk piriform itu adalah bentuk meron atau merozoid ya. Yang lama-lama kemudian akan berubah bentuk menjadi gamon ya. Karena dia ukurannya berbeda sama ya antara yang jantan dan betina, itu namanya isogamet atau isogamon. Nah, itu salah satu contoh. Kalau hepatozoon lain lagi bentuknya ya. Jadi kita tidak bisa mencamaratakan bentuknya A gitu, enggak bisa. Jadi per genus itu sudah ada bentuk-bentuk tersendiri dia. Kita contohin di Babesia saja yang biar gampang diinikan. Karena bentuknya itu seperti itu ya, seperti buah pir itu dan berpasangan, kemudian dia berubah bentuk bulat gitu. Nah, kemudian itu dimakan sama caplaknya. Gitu, dicicip sama caplaknya. Karena bentuk makro dan mikrogametnya itu sama bentuknya, ya udah, itu nggak bisa kita bedakan. Kecuali di beberapa ini ya, di malaria unggas gitu, makro dan mikrogametnya itu terbentuk di tubuh caplak begitu. Sedangkan ini tidak, dia terbentuk di tubuh hospes vertebratanya tadi. Oke, menyambung dengan pertanyaan bagaimana dia bisa bertahan di ini, di apa namanya, di lingkungan perubahan lingkungan itu, dia bertahan dengan perubahan bentuknya ya. Jadi perubahan bentuk menjadi gamon ya. Gamon itulah yang disedot, bukan yang sporozoid ya. Sporozoid itu dia akan masuk ke vertebrata. Makanya ketika dia dari caplak ke ospes vertebratanya, itu dia berupa sporozoid. Kenapa sporozoid? Karena spora ya, dia lebih kuat dia. Sehingga nanti sistem kekebalan tubuh kita, si vertebrata itu akan tidak mengenali sporozoid itu. Makanya beberapa genus seperti Hepatozoon contohnya, dia langsung akan menyerang sistem kekebalan tubuhnya kita. Karena kita tidak mengenali si parasit itu. Ya, sistem kekebalan tubuh kita juga dia memiliki mekanisme ya untuk melakukan yang namanya fagositosis ya. Mungkin belum kalian di semester ini untuk bakteri atau sudah nanti namanya fagositosis, di mana sistem pertahanan tubuh kita itu memakan gitu loh, memakan si parasit ini yang berbentuk sporon ini. Itu juga bisa terjadi selain si sporozoid itu bisa masuk ke dalam sel darah putih itu gitu. Jadi itu mekanismenya. Tetapi karena dia si sporozoid dalam bentuk spora, dia namanya spora kan, spora pasti kuat ya. Itu lebih kuat daripada bentuk lain, makanya dia bisa bertahan di dalam tubuh dan dia bisa berkembang menjadi bentuk mekanisme yang lainnya. Kalau dicaplak, dia yang disedot itu adalah bentuk gamon atau isogamon atau makro mikro gamet gitu. Seperti itu. Terus saja, jadi perubahan bentuk itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan oleh parasit untuk bertahan hidup ya. Gitu. Saya kira itu ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri karena sudah jam 5. Pas waktunya. Ya pas ya, 5:10, kita mulainya 13:10. Tidak? Kalau tidak, silahkan direvisi dulu beberapa kutu itu ya, terutama yang kutu menyebutkan kutu segala macam. Silahkan direvisi, kemudian nanti bisa diupload di link yang sudah saya berikan untuk kelas A dan kelas C ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin untuk pertemuan kali ini saya akhiri ya. Selamat sore dan bisa live ya, kalian bisa beristirahat. Terima kasih untuk kelas C yang telah mempresentasikan lebih dari materi yang diberikan, di mana sudah membahas tentang hepatozoon dan regelia ya, itu tidak ada di Indonesia, tetapi bisa kalian pelajari jika seandainya kalian praktek di luar negeri, pasti ketemu dia, terutama di Amerika ya, Amerika Latin itu ada, siapa tahu ya. Sekian dari saya. Selamat sore dan terima kasih. Kalian bisa live dari